Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kita bertemu kembali di sini dalam video pembelajaran daring. Kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kesempatan kali ini, Bu Retno akan membahas materi software atau perangkat lunak. Anak-anakku gimana? Sudah siap semuanya? Pembelajaran TIK Informatika kita tuntas bersama-sama pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar kalian mengetahui fungsi perangkat lunak. Yang kedua, untuk mengetahui perangkat lunak yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis perangkat lunak. Yang keempat, mampu mengoperasikan perangkat lunak. Definisi software. Software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan salah satu bagian dari sistem komputer. Ada 3 bagian dari sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah brainware atau otaknya. Di sini Bu Retno akan menjelaskan hardware merupakan perangkat keras yang hampir sama kalau dalam bagian tubuh manusia itu adalah jasad atau tubuh. Software adalah perangkat lunak kalau di dalam manusia hampir sama dengan ilmu pengetahuan. Brainware adalah otak. Kalau di dalam manusia, hampir sama dengan hati. Suatu sistem komputer dapat berjalan apabila ketiga bagian itu ada. Salah satu dari bagian itu tidak ada, maka sistem komputer tidak akan bisa berjalan. Jenis-jenis software. Software terdiri dari beberapa macam, di antaranya yang pertama adalah software sistem operasi. Yang kedua, software bahasa atau pemrograman. Yang ketiga, software aplikasi. Yang keempat, software bantu atau utility. Software sistem operasi yaitu merupakan software yang utama dari sistem komputer. Tanpa adanya software ini, maka sistem komputer tidak bisa berjalan. Kita lanjutkan penjelasan tentang sistem komputer. Software ini merupakan dasar dari semuanya. Seperti manusia, untuk mempelajari ilmu yang lain, maka harus menguasai dulu ilmu pengetahuan dasarnya. Ilmu pengetahuan dasar manusia adalah membaca, menulis, dan menghitung. Tanpa ilmu itu, maka manusia tidak akan bisa mempelajari ilmu yang lain. Begitupun komputer, tanpa sistem operasi, maka komputer tidak akan bisa menjalankan software yang lain. Contoh software sistem operasi adalah DOS, Windows, Linux, Android. Nah, software inilah yang mendasari komputer untuk bisa mempergunakan software yang lain. Coba anak-anakku kalian amati simbol di bawah ini, yaitu software sistem operasi. Di situ ada Android, ada Windows, dan ada Linux. Contoh pengoperasian DOS, coba anak-anak kalian amati gerakan kursor yang di situ. Itu menunjukkan bahwa ini adalah contoh operasi DOS. DOS itu adalah disk operasi sistem. Coba kalian amati pelan-pelan bahwa inilah prosesnya pengoperasian DOS. Selanjutnya, software bahasa atau pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri.
Contoh bahasa program, salah satunya adalah ada PHP, ada SQL, ada HTML, ada Java, dan lain-lain. Anak-anak bisa melihat bagaimana simbol masing-masing contoh bahasa program itu. Di situ ada warna hijau, JavaScript, ada warna biru simbolnya SQL, dan juga ada warna biru muda PHP. Nah, ini adalah contoh pengoperasian HTML. Coba anak-anakku kalian lihat, kalian amati bagaimana bahasa pemrograman di dalam video ini. Bahasa komputer terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama bahasa tingkat tinggi. Salah satunya ada Visual Basic, ada Pascal, ada Fortran. Yang kedua bahasa tingkat menengah, salah satunya adalah bahasa C. Yang ketiga bahasa tingkat bawah atau assembler. Nah, contoh di bawah ini kalian amati satu persatu bahwa di situ ada simbol bahasa C atau simbolnya di situ C++. Di situ juga ada simbol Visual Basic. Software aplikasi. Software aplikasi yaitu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus, seperti membuat dokumen, membuat laporan keuangan, memanipulasi foto, membuat video, dan lain-lain. Contoh software aplikasi yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua Microsoft Excel, yang ketiga CorelDRAW, dan Prose, atau banyak lagi contoh software aplikasi. Nah, di sini Bu Retno memberi contoh, di situ ada aplikasi CorelDRAW sama ada Prose. Prose itu untuk editing video. Nah, ini adalah contoh aplikasi Microsoft Excel. Coba kalian amati. Microsoft Excel itu untuk apa? Pengolah angka. Di situ ada tabel yang otomatis sudah tersedia antara kolom, baris, dan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini contoh software aplikasi Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word ini, kalian bisa mengetik, membuat surat, membuat makalah, atau mengedit tulisan, dan lain-lain. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan software bantu, yaitu atau utility. Software ini mempunyai peran untuk membantu sistem operasi, misalnya dalam pembersihan file spam atau sampah yang ada di komputer kita, atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk browsing internet. Contoh software bantu atau utility, di situ kalian bisa melihat bahwa di situ ada Mozilla, ada antivirus untuk fungsinya untuk membersihkan virus yang ada di komputer kita atau ada di laptop. Di situ juga ada Chrome, tempat untuk browsing yang sama dengan Mozilla, dan di situ juga ada simbol Semadas juga, itu antivirus. Kalian bisa mengamati satu persatu dan masih banyak lagi contoh-contoh software bantu. Nah, ini adalah contoh tampilan software. Di sini Bu Retno menampilkan CorelDRAW. Kita tidak membahas tentang materi CorelDRAW, tapi ini contoh tampilan softwarenya. Coba kalian amati gimana prosesnya software bantu ini. Demikian anak-anakku materi hari ini. Semoga kalian lebih paham tentang teknologi informasi dan komunikasi, juga lebih paham begitu banyak layanan yang ada di internet. Semoga kalian kedepannya nanti mampu mengupdate ilmu kalian. Nah, Bu Retno akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.